Shalom, kita berjumpa dalam lawatan hati dengan episode Menata Perkataan. Saudara, setiap hari ada ribuan kata yang keluar dari mulut seseorang, baik itu perkataan yang membangun atau merusak kehidupan. Perkataan yang membangun tentu akan sangat menyenangkan karena menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Tetapi sebaliknya, perkataan yang membahayakan atau menyinggung akan mendorong kebencian bahkan luka hati di dalam kehidupan seseorang ataupun sekelompok tertentu. Kita pun turut berjumpa dengan berbagai informasi di media sosial tentang kasus konflik yang memanas antar keluarga atau kelompok tertentu, kemudian kasus depresi, bunuh diri, dan kejahatan yang lain hanya karena tersinggung atau tersakiti oleh perkataan orang lain. Kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi, terlebih dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menata perkataan yang diucapkan agar perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi berkat. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus dan dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Kata hendaklah mengandung makna perintah atau ajakan untuk melakukan, mengikuti, dan juga mewujudkan. Rasul Paulus mengajak jemaat di Kolose sekaligus kita para pembacanya untuk mewujud nyatakan perkataan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan perkataan Kristus adalah seluruh ajarannya yang tertuang dalam firman-Nya, di dalam firman Tuhan atau di dalam kitab suci. Apa yang Yesus ajarkan melalui firman-Nya hendaknya bukan hanya dibaca, tetapi juga direnungkan, digumulkan, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika perkataan atau ajaran Kristus itu berdiam di dalam diri kita, maka seluruh hidup kita akan dikuasai oleh Kristus, bukan dikuasai oleh keinginan diri sendiri. Kita pun juga dimampukan untuk bertutur kata dengan hikmat dan kasih dari Kristus, sehingga tidak ada lagi ruang untuk berprasangka buruk serta perpecahan dengan sesama. Saudara, Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Oleh karena itu, kita pun juga harus memahami bahwa Tuhan menenun dengan detail setiap bagian anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita juga merupakan gambar dan rupa Allah. Ia menciptakan kita untuk memuliakan nama-Nya. Dan sebagai orang beriman yang hidup di dalam Kristus, marilah kita juga mempraktekkan hidup yang memuliakan Tuhan melalui perilaku termasuk tutur kata kita. Alangkah indahnya jika sebelum berkata-kata sebagai respons atas berbagai hal yang terjadi, kita berpikir terlebih dahulu, apakah yang hendak diucapkan merupakan perkataan yang membangun atau justru merusak kehidupan? Apakah perkataan yang hendak diucapkan sesuatu yang berguna atau justru sebaliknya? Perkataan yang kita ucapkan merupakan ekspresi dari apa yang kita pikirkan dan rasakan dari dalam hati. Tetapi sesungguhnya kita masih dapat mengendalikan perkataan karena ada kuasa dan juga ajaran Kristus di dalam diri kita. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk memperkatakan yang baik,
serta membangun bagi diri sendiri dan juga orang lain. Buah atau dampak yang dihasilkan melalui perkataan yang positif dan membangun tentu akan menjadi cermin identitas kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, mari kita membangun kehidupan dengan melatih kemampuan bertutur kata dengan kasih Kristus sebagai landasannya. Tuhan memberkati.